Halo bro, ketemu lagi dengan Juris. Kali ini kita langsung belajar teknik kelasnya. Tapi sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa eh, untuk menjadi tukang kelas, khususnya kelas argon, terus kita di dunia knalpot, ada 3 level ya yang memang harus dilewatin. Yang pertama, kita harus bisa ngancing, kancingan, mengolah kancingan gimana, sampai kita ketemu speed kancing yang tepat gimana. Terus yang kedua, kita harus bisa kalau nanti terjadi bolong waktu kita ngancing karena mungkin kesalahan uh, kita atau kita lupa apa itu ngasih ampere yang terlalu tinggi jadi bolong ya kan. Terus yang ketiga, kita langsung ngelas. Ngelas itu ada 2 macam, ada las manual, ada juga las yang dibantu sama mesin. Nanti ada mesin yang bergerak, dan nanti kita ngelas ngikutin mesin itu, kita main ngikutin mesin itu. Baik, eh, pertama-tama las yang kita pakai adalah las jenis stick ya. Las jenis stick kita pakai las argon. Lasnya kita yang kita mau tunjukin las yang kecil aja dulu. Las yang ampernya kurang lebih 200 ampere, las kecil yang enggak ada kombinasi tombol-tombol segala macam, las lurus-lurus aja, las kecil. Nah ini stang argonnya ya. Stang argonnya nanti kita sesuaiin, ada jarum yang terpasang di sini. Jarum ini diameternya nanti nyesuaiin kebutuhan kita aja. Terus kalau las argon dibantu sama tabung ya. Tabungnya juga gasnya gas argon. Fungsinya gas argon itu sendiri sebetulnya untuk membantu mendinginkan panas yang berlebih di media yang mau kita las. Jadi langsung aja kita akan siapin medianya sebagai contoh, ya kan? Jadi intinya begini, saya nggak mau panjang lebar, apa itu ngasih edukasinya, nggak mau panjang lebar. Yang penting step-stepnya terarah, ya kan? Karena memang sesegera mungkin kita arahkan untuk langsung masuk ke dunia kerja. Nanti detailnya biar mereka yang mau belajar itu mencari sendiri. Jadi take and give-nya ada gitu. Baik, kita akan persiapkan medianya. Sebelum kita lanjutin, kita siapin medianya dulu. Sebentar ya. Oke bro, kita udah siapin materialnya yang buat belajar. Tapi sebelumnya, kita nyalakan mesinnya dulu. Atur mesin di posisi 70 sampai 100 ampere. Kenapa saya menyarankan 70 sampai 100 ampere? Yang pertama, biar kancingan kita itu nggak terlalu besar. Kalau kancingan kita nggak terlalu besar, kancingan kita nanti akan tertutup sama las-lasan kita, ya kan? Terus yang kedua, biar kancingan kita itu eh, karbonnya minim. Jadi kalau kancingan terlalu besar, otomatis kan gosong. Gosong ini artinya akan banyak karbonnya di situ. Efeknya apa? Efeknya nanti pengelasan kita nanti warnanya nggak rata. Terus yang kedua, kita atur gas argonnya di posisi 5 sampai 10 bar. Tapi idealnya kalau buat kancing ya 5 aja cukup, 5 bar. Baik, yang pertama, pastikan media kita, mau media pipa atau media holo, ini permukaan yang harus kita mau kancing, itu harus rata. Kadang-kadang kan kancingan kita kan kelihatannya rata tapi miring. Pada saat dijodohin yang mau kita kancing, ini ngangkat sebelah. Nah ini faktor yang menimbulkan nanti kancingan kita bolong. Pastiin dulu permukaannya ini rata, kedua sisi ini rata. Baru kita ketemuin kayak gini.
tangan kita juga harus rileks, harus lemes. Pipa yang bagian atas kita pegang sambil kita tarik, sambil kita raba nih. Posisi kalau udah rata keliling, baru kita kancing. Nah, kancing ini pastiin jarum. Ini kita atur di panjang 5 mili aja. Untuk proses belajar 5 mili aja. Walaupun implementasinya nanti disesuaikan panjangnya sama pekerjaan, jenis pekerjaan kita nanti ya. Jadi pertama-tama keramik nempel di media, jarum arahin di media yang mau kita kancing. Kira-kira jarak 1 mili, baru kita pencet saklarnya ini. Setes. Tapi ingat, kita jangan kagetan ya. Karena gini, kita nggak mau media kita kebanyakan karbon nanti ya. Jadi setelah kita kancing, tes, ya kan, keramik jangan langsung segera diangkat. Biarin sekian detik, baru kita angkat. Kita ambil contoh langsung gini. Nah, kancingan kita kecil, karbonnya minim. Jadi maksudnya biar kecil itu biar nanti lasnya ketutup, karbonnya minim, biar nanti warna yang terbentuk sini rata. Jadi seperti yang tadi, nanti dibikin jarak 1 cm 1 cm aja. Kalau ini, tapi implementasi dunia nanti pada saat kerja itu bisa 2 cm atau 3 cm. Itu udah bisa ditarik. Yang penting hasilnya rata, rapi ya kan. Pasti bisa dilas dan nggak bolong. Mungkin itu aja dulu untuk awal pembuka kita belajar kancing. Step 1, kancing. Tentunya proses pembelajaran kancing aja kita nggak bisa langsung sehari 2 hari. Bisa. Karena nanti kita akan dihadapin permasalahan-permasalahan yang ada di media yang mau kita kancing. Jadi saya juga nggak mau memforsir belajar itu harus ini, enggak. Saya pikir pelan tapi pasti, pelan tapi terarah, hasilnya menurut saya akan lebih baik. Karena sepengalaman saya dulu waktu saya masih belajar dan saya berapa tempo saya pernah juga ngajarin, dan ada mereka yang udah menjadi tukang las yang kualitasnya udah dewa lah ya, banyak. Jadi ini step-step awal kancing dulu. Nanti bila mana kancing ini udah mumpuni, nanti kelihatan dari skill kancingnya, kelihatan dari speednya kelihatan. Kalau udah itu udah kena, baru kita nginjak ke step berikutnya. Jadi pelan-pelan tapi pasti. Oke bro.